adik-adik, ketemu lagi di Lewi Kids Online Service. Sebelum kita memulai ibadah, yuk sama-sama kita baca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Allah. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Waktunya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini kami mau beribadah. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, saatnya bangkit berdiri. Yeay! Semangat ya. Semangat. Ajak adik, ajak kakaknya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lebih semangat lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yeay! Tetap semangat memuji Tuhan. Yes. Kita mau sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Lebih semangat lagi. Ayo adik-adik.
Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau kasih yang terbaik, persembahan yang terbaik, hati kita, pikiran kita tuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah begitu baik untuk kita. Kita angkat penyembahan ini adik-adik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari sembah. Kita naikkan dari awal adik-adik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah. Kita naikkan lagi dari awal adik-adik. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kita takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Yesus. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu setia bagi setiap kami, bagi adik-adik di rumah, bagi mama papa, bagi semua kami. Tuhan, saat ini kami mau fokus lebih lagi, kami mau arahkan hati dan pikiran kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkatilah adik-adik yang mendengarkan, kakak-kakak yang membawakan, biar hadirat-Mu ada terus dalam dimanapun kami ada Tuhan, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adik Lewi Kids. Bersama Kak Vivi dalam ibadah Lewi Kids online service minggu ini. Adik-adik, kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang setia. Benar adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang menggenapi janji-janjinya. Kesetiaan Tuhan sungguh terbukti. Kalau kita lihat dari cerita ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan yang berjanji dan setia menepati janjinya masuk ke tanah perjanjian. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan harus menyeberangi Laut Merah, Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa dengan membelah Laut Merah dan membawa bangsa Israel menyeberangi dan berhasil melewati Laut Merah. Nah, kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan melakukan hal yang dahsyat kepada Yosua. Saat itu, Yosua sampai di satu tempat yang sedikit lagi sampai ke tanah perjanjian, tetapi dibatasi oleh Sungai Yordan. Berarti saat itu Yosua dan bangsa Israel menghadapi satu hambatan, satu halangan. Tetapi Yosua bilang sama orang-orang Israel, dia berkata bahwa sudah saatnya untuk bangsa Israel menjauhkan diri dari hal-hal yang duniawi yang menghalangi dari Allah. Karena itu, mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi keajaiban, menghadapi suatu karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berpesan kepada Yosua, katanya, Yosua akan diangkat. Yosua akan menjadi besar di tengah-tengah orang Israel. Yaitu karya Tuhan ketika membawa Musa memimpin bangsa Israel dan akan melakukan hal yang sama untuk Yosua. Yosua bilang sama orang-orang Israel,
untuk melihat ketika imam-imam membawa tabut perjanjian untuk mengikuti dari belakang, ya. Jadi nanti untuk menyeberangi sambil membawa tabut perjanjian, ini orang-orang Israel ini akan ikut dari belakang. Kemudian tabut perjanjian itu ada suatu hal yang penting, karena isi tabut perjanjian ada 2 loh batu yang berisi hukum Taurat, di mana hukum itu mengatur tata cara kehidupan dan mengandung janji, mengandung belas kasihan untuk orang-orang yang belum mengerti dan belum taat pada masa itu. Kemudian pada hari di mana imam-imam membawa tabut perjanjian dan akan menyeberangi Sungai Yordan, tidak terlihat sedikit pun dalam cerita itu bahwa mereka ragu atau mereka takut. Ketika mereka mulai melangkah masuk ke Sungai Yordan yang saat itu airnya penuh, dan pada masa itu memang sungai lagi meluap, mereka tetap yakin masuk ke dalam air, ke dalam Sungai Yordan dan melangkah dengan pasti. Kenapa mereka tidak takut, ragu, atau bahkan khawatir? Karena imam-imam itu fokus sama janji Tuhan. Mereka tidak melihat hambatannya, mereka tidak memperhatikan halangannya, tapi hanya tertuju kepada janji Tuhan yang akan membawa mereka menyeberangi Sungai Yordan. Dan ketika imam-imam yang membawa tabut perjanjian ini melangkah, lalu diikuti oleh bangsa Israel, sampai di tengah-tengah, imam-imam ini berhenti dulu. Ya, mereka berhenti dulu, lalu menunggu orang-orang Israel menyeberangi sampai habis. Dan ketika mereka melangkah sampai ke tanah perjanjian di seberang sungai, kemudian sungai itu tertutup kembali, ya. Pada saat itu ketika sungai-sungai itu kering, itu sebenarnya tuh jauh di hulu itu dibendung, ya, dibendung oleh tembok yang tidak kelihatan. Itulah luar biasa dan berkuasanya Tuhan, ya. Dan Tuhan membuktikan kepada orang-orang Israel tentang janjinya. Dia besar, dia berkuasa, sehingga mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Kemudian dari tempat itu, dari sungai itu, Yosua mengingatkan untuk mengambil 12 batu yang mewakili 12 suku Israel. Kenapa mereka harus mengambil batu-batu itu? Karena untuk mengingat betapa dahsyat, betapa setianya Tuhan, betapa perkasanya membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Batu-batu itu disusun oleh Yosua sebagai pengingat akan kesetiaan Tuhan dan sebagai pengingat untuk keturunannya, untuk anak-anak masa depan, supaya mereka melihat bahwa batu-batu ini yang disusun, ya, 12 batu itu sebagai pertanda bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari masa lalu, Tuhan yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, dan yang pasti Tuhan akan terus menuntun sampai masa depan. Bahkan yang penting adalah ketika janji Tuhan untuk mengirimkan juru selamat, yaitu Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Dari hal ini kita belajar dari Yosua yang menyeberangi Sungai Yordan, ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepati. Walaupun dalam perjalanan menuju janji Tuhan akan banyak hambatan, akan banyak halangan, tapi kita berpegang bahwa Tuhan kita setia. Yang kedua, kita fokus pada janji Tuhan, jangan fokus pada hambatan tersebut. Kalau kita percaya dengan iman bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, maka walaupun kita mengalami hambatan, kita tidak memperhatikan, bahkan kita yakin hambatan kita akan berhasil kita lewati. Yang ketiga, kita harus mengingat
kebaikan Tuhan dan memperkatakan, menjadi saksi, sehingga orang-orang lain bisa melihat bahwa Tuhan melakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Demikian adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Lewi Kids, ayat hafalan bulan Februari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi yuk. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Shalom adik-adik, hari ini bertemu lagi dengan Kak Tanti. Kita akan membuat aktivitas, yaitu membuat papan tulis dari kardus seperti ini adik-adik. Nah, berikut bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pertama ada kartonnya seperti ini, lalu ada kertas HVS dan juga ada selembar mika. Di sini kakak udah tempel nih menggunakan double tip ya. Kita akan pakai lem kertas, ada gunting sama double tip dan juga ada spidol. Pertama, karton ini kita udah potong ya, seukuran dengan kertas HVS-nya. Nah, seperti ini. Di sini kertas HVS-nya kakak udah tempelin nih sama selembar mika menggunakan double tip di setiap sisinya. Lalu, untuk menempelkan selembar mika ini ke kartonnya, kita pakai lem kertas ya adik-adik. Gunakan seperti ini ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita tempelkan deh seperti ini. Gampang kan adik-adik? Nah, adik-adik bisa menulis nih ayat hafalannya adik-adik sukai atau hal-hal yang adik-adik mau kerjakan hari ini. Oke, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Lewi Kids News. News yang pertama, adik-adik yuk sama-sama baca Alkitab. Berikut ini adalah bacaan BRF minggu ini. News yang kedua, yuk adik-adik kita ikut Cool Kids. Berikut Cool Kids yang ada di Lewi Kids. News yang ketiga, adik-adik yuk kita ikut menara doa anak. Kita sama-sama berdoa juga sama kakak sekolah minggu. News yang keempat, wow, sekarang udah ada lagi loh absen online. Ayo adik-adik, absen online ya. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan terbaik. Yuk scan QR Code berikut ini. Adik-adik, sampai jumpa di Lewi Kids News minggu depan. Yuk adik-adik, kita akan doa syafaat. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga karena kami punya Tuhan yang setia. Ya Tuhan, kami berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah ada kasih Tuhan, ada belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Kalau bangsa kami akan terus melangkah, Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami dari pandemi COVID, dari ekonomi. Kami percaya Tuhan akan terus bawa kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, juga Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan segenap menteri, dan juga para tenaga kedokteran yang ada dalam menghadapi COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, buat Bapak Gembala Sidang kami terkasih Bapak Niko Nyotora Harjo dan juga para wakilnya.
Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Budianto Totong, dan juga wakilnya, serta gembala kami di tempat ini, Bapak Darmayanto Rawatan, dan juga para wakilnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka mempunyai hikmat dari Tuhan. Mereka diberkati dengan kesehatan, dan juga Tuhan memberkati mereka dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik Lewi Kids, berkati orang tua mereka, pekerjaan, berkati sekolah adik-adik, sehingga mereka semua lancar dalam menghadapi setiap permasalahan mereka, baik itu mereka sekolah PJJ maupun mereka yang sudah sekolah tatap muka. Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari adik-adik, kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala kita. Yuk kita angkat tangan kita. Damai sejahtera, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Demikian adik-adik untuk ibadah Lewi Kids Online Service minggu ini. Sampai jumpa di ibadah Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.